Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama Kace dan Caca. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mantap. Sudah berdiri, kita mau nyanyi sama-sama, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Tapi sebelum itu, kakak mau kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang kakak mau lihat adik-adik sikap doa yang manis. Buka tangan, tutup mata. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa yang Kau jadikan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih karena hari ini kan kami bisa beribadah. Dan kami hari ini Tuhan mau memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik tetap berdiri ya, kita mau nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan, oke? Kakak mau lihat kamu senyum-senyumnya? Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
Nah betul banget adik-adik, saat kita tiap harinya bangun pagi kita berdoa, itu artinya kita mau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jangan lupa ya setiap pagi bangun berdoa bersama ya. Adik-adik percaya nggak? Di saat kita berjalan bersama Yesus, hal-hal yang bagi manusia itu kelihatannya nggak mungkin, mustahil, itu semua kecil buat Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik ada yang lagi sakit, atau mungkin mama papa, oma opa ada yang lagi sakit, kita berdoa, terus kita mau katakan tidak ada yang mustahil buat Yesus. Jadi siap? Kita mau nyanyi sama-sama ya. Sama-sama dari Ku Aman. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. kalian. Nah, masih ingat gak minggu yang lalu Kak Jeki cerita tentang apa? Ada yang ingat? Apa? Ayo. Udah lupa? Masa udah lupa?
pelajaran yang ke-9. Kak Jeki yang cerita minggu lalu tentang pelajaran yang ke-9. Itu loh yang mengalahkan Goliat. Siapa? Iya benar, Daud mengalahkan Goliat. Dengan Tuhan Daud bisa mengalahkan Goliat, dan kalian juga bersama dengan Tuhan bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Itu pelajaran yang kemarin. Nah, minggu ini pelajarannya tentang apa ya? Cerita Sam tentang apa ya? Sebelum itu, yuk kita mau satu dalam doa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Kau kumpulkan setiap anak-anak yang ada walaupun mereka di rumah mereka masing-masing. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang menuntun setiap anak-anak Tuhan. Engkau hadir dalam rumah mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan menyertai mereka saat mereka mengikuti ibadah online ini. Dan kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, cerita Sam hari ini tentang harapan yang ada di surga. Wah, harapan akan surga. Wah, kalian ngebayangin gak sih surga itu seperti apa? Pernah gak kalian memikirkan, wah nanti kalau Tuhan udah panggil kalian di surga itu seperti apa ya? Gambarannya seperti apa di surga itu? Nah, Tuhan Yesus tuh menyiapkan tempat yang sempurna buat kita semuanya untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita hari ini diawali dengan Sam. Sam bercerita tentang apa Sam hari ini? Nah, Sam itu dia pernah bermimpi tentang sebuah dunia yang sempurna. Nah, seperti apakah hal-hal yang berbeda di sekitarnya? Nah, adik-adik coba bayangkan. Kalau kalian lihat yang ada di dunia yang sekarang ini, ada apa? Ada kelaparan, ada orang sakit, ada apa lagi? Ada orang yang miskin, ada apa lagi adik-adik? Iya benar, ada orang yang buta, ada orang yang kena COVID, ada orang yang gak punya rumah, ada orang yang punya rumah, ada anak yang bersedih, ada anak yang bergembira, ada anak yang minder, ada anak yang dibully, dan ada anak yang membuli. Nah, itu keadaan dunia saat ini. Kalian pernah berpikir gak sih kita punya sebuah keadaan yang berbeda, yang tidak ada orang yang sedih, tidak ada orang yang meminta-minta, gak ada orang yang miskin, gak ada yang bertengkar, gak ada orang yang membunuh, semuanya berjalan dengan baik, semuanya damai. Nah, itu adalah kehidupan yang menyenangkan sekali. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Sam. Sam itu membayangkan sebuah kehidupan yang baik, yang jauh lebih baik dari apa yang ada di dunianya dia. Nah, adik-adik masih ingat gak pelajaran yang lalu yang waktu dia diklakson-klakson sama mobil-mobil yang besar-besar dan dia katakan bahwa dia nggak boleh ada di sini bukan tempatnya dia, dan dia merasa sedih, dia merasa bahwa dia ditolak, dia tidak diterima seperti itu, dan ada banyak cerita-cerita Sam yang lainnya, dan dia tentang sahabat Sam yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus yang mau mati di atas kayu salib buat kita semuanya, bukan buat Sam tapi buat mereka semuanya yang lainnya teman-teman Sam. Dan mereka bermimpi, Sam mengharapkan adalah berada dalam sebuah dunia, berada dalam sebuah tempat di mana tidak ada lagi orang yang membuli, orang yang mengklakson-klakson dia, yang menyuruh dia minggir, yang orang-orang yang selalu penuh dengan kasih sayang. Nah, adik-adik, kalian merindukan gak hal itu? Nah, adik-adik, seperti ini adalah Kak Jiki ibaratkan ini adalah surga.
Jadi tanahnya adalah terbuat dari emas. Kemudian ini adalah rumah-rumah kalian. Karena apa Kak Jiki bilang ini rumah-rumah kalian? Karena Tuhan Yesus bilang ini, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi siapa aja yang percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau Kak Jeki kadang-kadang cuma sendiri berpikir gitu, aduh rumah aku di surga seperti apa ya? Terus Kak Jeki udah bisa ngebayangin, nanti kalau Kak Jeki di surga, apa aja yang Kak Jeki kerjain tuh Kak Jeki udah memikirkannya, dan Kak Jeki udah tahu apa yang akan Kak Jeki kerjakan nanti di sana. Kenapa Kak Jeki bilang begitu? Karena sebenarnya kita dari hidup di dunia ini, kita sedang mempersiapkan diri untuk kita hidup di surga nanti. Seperti yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi adik-adik dan bagi Kak Jeki dan bagi kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Nah Kak Jeki tanya nih, siapa di sini yang percaya sama Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena adik-adik, dengan kita percaya sama Tuhan, maka kita beroleh hidup yang kekal. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Wahyu 21 ayat 4. Di buku kalian bisa lihat. Ayat hafalan kalian nih di halaman yang ke-10. Ya, lihat ya, halaman yang ke-10. Nih, ayat hafalannya Wahyu 21 ayat 4. Dan ia di sini adalah Tuhan Yesus, akan menghapus semua air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Jadi tidak ada orang yang sakit, tidak ada kematian di sana, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kak Jeki ulangi sekali lagi ya. Nah, Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus semua air mata dari mereka. Dari mata mereka. Adik-adik, kebayang gak sih di surga itu gak ada air mata, gak ada orang yang sedih. Dan bahkan dikatakan di sini adalah, dan maut tidak akan ada lagi. Wah, berarti tidak ada kematian. Yang ada adalah hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kalau orang yang percaya sama Tuhan itu dia akan hidup 2 kali, mati 1 kali. Jadi kita kan sekarang ini hidup. Kemudian saat kita mati, kita dipanggil Tuhan pulang ke rumahnya Bapa, itu kita akan hidup yang kekal. Hidup selamanya ada di surga. Nah, bagaimana Kak kalau ada adik-adik yang tanya, Kak terus bagaimana dengan mereka yang gak percaya sama Tuhan? Sama tetangga-tetangga kita yang gak percaya sama Tuhan? Atau sama mereka yang suka membunuh, suka mencuri? Bagaimana dengan mereka? Nah, kalau mereka tidak bertobat dan mereka tidak menerima Tuhan Yesus, maka tempat mereka adalah di api yang menyala-nyala, yaitu dia ada di dalam neraka. Wah, ini panas banget adik-adik, ini panasnya 7 kali lebih panas dari semua perapian. Pokoknya ini perapian yang paling panas sekali. Dan ini adalah kematian kekal. Mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Dan itu tulang-tulang digerogotin sama belatung-belatung. Aduh, pokoknya itu sangat-sangat menyedihkan. Nah itu kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya kita. Kak Jeki cuman cerita doang kali, enggak kali yang kayak gitu. Yuk kita baca sama-sama nih. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Baca sama-sama ya, Kak Jeki bacain. Janganlah gelisah hatimu, ini Tuhan yang Tuhan yang berbicara kepada murid-muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus hanya dengan ke-12 murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Terus ini Thomas nih. Thomas tanya sama Tuhan, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan mau ke sana? Kemudian Tuhan Yesus menjawab sama Thomas, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di ayat yang sebelumnya tadi dikatakan bahwa jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, maka aku akan mengatakannya kepadamu. Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Nih, ini misalnya, ini rumahnya Kak Jeki, ini rumahnya Kak Jerry, ini rumahnya Abang Yudi, ini rumahnya Kak Chelsea, ada lagi rumahnya Kak Caca. Ini, nanti Kak Jeki ajarin ya gimana cara bikin rumahnya ini seperti ini. Tuh, ini ada rumah lagi. Nah, kita tuh semuanya ada rumah. Ini seperti ini. Dan semuanya itu Tuhan kumpulkan dari berbagai macam, bukan hanya orang Manado aja adik-adik. Ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan. Dan bukan cuma orang Indonesia aja yang dikumpulin sama Tuhan loh. Itu ada orang Arab, ada orang Amerika, ada orang Korea, ada orang Cina, ada orang mana lagi? Negro, ada orang Australia dan negara-negara yang lain juga ada bersama-sama dikumpulkan Tuhan di surga. Yang penting adalah kuncinya adalah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan menyediakan tempat di surga bagi Kak Jeki dan juga bagi adik-adik semuanya dan bagi semua orang yang percaya sama Tuhan di seluruh dunia. Oke. Kemudian, Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Ya. Kak Jeki bacain. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ini waktu Yohanes dibawa sama Tuhan ke surga, dia melihat, ya. Kemudian dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah adik-adik lihat nih, semua orang banyak berkumpul memakai baju putih dan juga memegang daun palem. Itu seperti tadi yang Kak Jeki bilang, mereka dari segala suku bangsa dikumpulkan sama Tuhan. Mereka adalah orang-orang percaya sama Tuhan. Kak Jeki tuh lagi baca bacaan setahunnya Kak Jeki, Alkitab tuh lagi di Yohanes. Dan di situ tadi pagi Kak Jeki tuh bacanya tuh di Yohanes 14 ini, 15 juga. Dan itu bahwa Tuhan bilang gini, mereka yang sudah diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus itu menjadi miliknya Tuhan, kayak gitu. Jadi kita ini yang percaya sama Tuhan itu adalah miliknya Tuhan Yesus yang akan dikumpulkan bersama-sama pada waktunya nanti di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Papa, Mama, Kak Jeki, semua, Kak Jerry, Kak Chelsea, Kak Yudi, siapa lagi? Semuanya yang melayani, yang tidak melayani, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, itu semuanya nanti pada waktunya kalau kita tetap setia sama Tuhan, itu kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya di dalam surga. Ya. Jadi surga adalah tempat yang luar biasa di mana Tuhan mengumpulkan setiap kita untuk berada bersama-sama dengan Tuhan. Wahyu 7 ayat 16 sampai 17 bilang begini. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas tidak terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tidak ada lagi dahaga, tidak ada lapar, kita nggak kehausan, terus kita juga nggak kelaparan. Tapi di sana tidak ada matahari yang panas banget. Ada ngerasain nggak sih beberapa hari ini panas sekali?
Coba Kak Jiki lihat ya. Hari ini berapa ya suhunya ya? Tunggu ya Kak Jiki lihat. Hari ini suhunya, tumben gak kelihatan. Kak Jerry ada kelihatan gak hari ini berapa Kak Jerry? Tunggu ya Kak Jiki lihat. Biasanya kelihatan berapa derajat hari ini. Oh ini dia. Hari ini suhunya adalah 34 derajat adik-adik. Panas. Itu panas banget di luar, ya ampun Kak Jiki tuh aduh panasnya Tuhan kayak gitu. Nah ini baru di dunia gitu loh adik-adik. Panasnya begini, apalagi mereka yang ada di neraka ya. Tuh, yang api menyala-nyala ini, panasnya nggak ketulungan. Dan Tuhan bilang kita nggak akan kepanasan lagi. Wah asik, berarti tempatnya AC terus ya. Adem, dingin, sejuk kayak gitu, damai karena ada Tuhan di dalam surga. Nah adik-adik, yuk lanjut lagi. Nah ini kita masuk di sini ya. Temuan Alkitab. Adik-adik isi ya semuanya ya. Temuan Alkitabnya seperti apa? Ya ini yang adik-adik temuin apa. Nah ini di gambar ini juga nih lihat bagaimana Tuhan Yesus mengembalakan kita semuanya. Ini Tuhan Yesus mengembalakan kita semuanya ya. Temuan di Alkitab. Yuk kita bisa isi di sini apa yang diajarkan oleh cerita ini mengenai Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan sudah tinggal di tempat yang sempurna yang disebut surga itu? Apakah Tuhan sudah tinggal di surga? Ayo, udah belum? Tuhan ada tinggal di surga. Gambarkan seperti apa surga menurut kalian? Surga menurut kalian itu seperti apa sih? Tadi kan udah dibaca tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada kepanasan, kayak gitu. Tidak ada air mata, Tuhan udah menghapuskan semua air mata. Nah adik-adik, diisi semuanya, terus kemudian mencocokkan gambar. Nah ini mencocokkan gambar. Misalnya Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9 tadi ayatnya ada di sini. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Berarti kumpulan besar. Kita lihat di bukunya adik-adik. Kumpulan besar orang-orang. Berarti ini. Jadi Wahyu 7 kita kasih tanda panah ke sini. Gitu ya. Bisa ya. Terus Wahyu 7 kemudian Lukas 14. Lukas 14 itu berbicara tentang apa? Tuhan menyediakan makanan, hidangan. Nah ini ada makanan, berarti ininya ada ke sini. Oke, kalian baca Alkitabnya dibuka, terus ini dipasang-pasangin. Ini di sebelah mana, ini di sebelah mana, begitu ya. Oke, kemudian tugasnya lagi apa? Nah ini ada titik-titik. Dan ini kalian bisa mewarnai dan titik-titiknya ini dihubung-hubungkan ya. Kalau setelah dihubung-hubungkan itu gambarnya adalah gambar Tuhan Yesus dengan kita semuanya yang sudah ada di surga. Oke, adik-adik semuanya. Kalau sudah, tantangannya adalah dengan siapa kamu akan berbagi. Nah adik-adik tadi Kak Jiki di awal mengatakan bahwa siapa yang bisa masuk ke surga. Yang bisa masuk ke surga adalah mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya kita. Dan mereka yang menjaga imannya tetap percaya pada Tuhan. Yang enggak adalah mereka masuk di neraka. Masuk di sini, di neraka. Nah, bagaimana mereka yang tidak mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan? Maka itu adik-adik kita menceritakan apa yang udah Kak Jeki ajarkan sama adik-adik hari ini. Kita cerita ke orang lain sehingga orang lain bisa percaya kepada Tuhan melalui ceritanya kita. Jadi kita memindahkan orang dari neraka masuk ke surga. Ya, karena mereka mengenal dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya mereka. Hal-hal yang perlu adik-adik ingat adalah surga adalah tempat tinggal yang sempurna. Nah, ini adalah surga adalah tempat tinggal yang sempurna. Yesus hidup, ia hidup dan memerintah di surga.
Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus memerintah di surga. Ia telah menyiapkan tempat untukku bersama Dia. Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat ini bagi Kak Jeki dan bagi adik-adik semuanya. Nah, yuk adik-adik, Kak Jeki udah selesai, cerita kita juga udah selesai. Kita mau satu dalam doa. Kita berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk surga. Terima kasih telah menyiapkan tempat untukku. Bantu aku memberitahu orang lain tentang Engkau. Terima kasih karena hidupku dengan Engkau telah dimulai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Yuk kita udah minta sama Tuhan untuk kita bisa menceritakan tentang Tuhan ke orang lain. Oke? Ya, jangan lupa adik-adik juga bisa menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus ke orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Oke, Kak Jiki selesai. Yuk kita satu dalam doa, sekaligus Kak Jiki juga akan doa berkat buat kalian. Ya, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak buat hari ini, hari yang sungguh luar biasa. Bagi setiap anak-anak kami mendapat pengharapan tentang surga Tuhan. Bagaimana surga yang indah, surga yang penuh dengan cinta kasih, surga yang tidak ada air mata, surga yang tidak ada kelaparan dan kehausan, surga yang penuh dengan damai. Terima kasih Bapa buat surga yang Kau berikan bagi setiap kami, buat tempat yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami, bukan hanya kami yang boleh tinggal di surga-Mu, tapi biarlah kami boleh menceritakan tentang Engkau sehingga orang lain juga boleh mengalami surga dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan, berikan anak-anak keberanian untuk mereka boleh bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Menceritakan tentang kabar baik, tentang Engkau Allah yang mengasihi. Terima kasih Bapa, hamba selesai dan biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu terus menjadi bagian dari setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau anak-anak sudah mulai persiapan untuk mereka sekolah secara onsite, kami minta Tuhan, orang tua juga Engkau memberikan hikmat bagi orang tua untuk mempersiapkan anak-anak yang ada. Anak-anak juga mereka terus menjaga protokol kesehatan Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus yang ada. Dan kami mau serahkan semua anak-anak dalam tangan kuasa kasih-Mu, perlindungan kuasa darah-Mu sempurna menjadi bagian dari mereka. Lindungi orang tua mereka juga Tuhan, mereka yang sakit Engkau Allah yang memberikan kesembuhan, mereka yang sedang berbeban berat, mereka mengalami pergumulan yang berat, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, Engkau Allah yang menolong mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur buat pandemik yang sudah mulai menurun, COVID-19 ini yang sudah mulai menurun Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk vaksin yang sudah berjalan dengan baik. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh mengambil bagian untuk kami juga divaksin. Terima kasih Bapa, ini semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Yuk kalian semuanya berdiri. Kak Jeki melepaskan berkat dari Tuhan menjadi bagian dari kalian. Bapak, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kecerdasan, kesehatan yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak. Dan dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian sempurna. Bye. Sarangeo.